Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setiap lelang melelang barang-barang dengan jenis yang sama dalam periode waktu yang sama. Tidak ada bedanya di kota bayangan. Inti kristal, mayat, boneka tempur. Setelah pelelangan 500 boneka Raja Iblis tingkat puncak selesai, 100 mayat Kaisar Iblis lainnya dipanggil oleh Zheng Xiuxun. Dibandingkan dengan alam Raja Iblis, mayat-mayat alam Kaisar Iblis ini tidak diragukan lagi sangat patut ditiru. Di antara 100 boneka Kaisar Iblis ini, ada 3 yang berada di level puncak Kaisar Iblis. Ada juga 7 Kaisar Iblis 7 darah dan 10 Kaisar Iblis 6 darah. Zheng Xiuxun berkata, jangan bicara tentang alam lain, gabungan ini saja sudah tak ternilai harganya. Meskipun klan iblisku banyak, hanya sedikit yang bisa mencapai alam Kaisar Iblis. Mereka mampu menahan teknik pemurnian wakil penguasa kota dan tetap lestari hingga sekarang, jadi wajar saja mereka sangat berharga. Tanpa basa-basi lagi, kalian semua harus tahu pentingnya boneka alam Raja Iblis ini. Setelah jeda sejenak, Zheng Xiuxun melanjutkan, tentu saja, saya mengerti apa yang kalian semua pikirkan. Banyak faksi mungkin sudah mendengar tentang pelelangan boneka tingkat iblis kuno. Dan memang demikian. Setelah pelelangan boneka tingkat Kaisar Iblis ini selesai, 3 mayat iblis kuno akan dipersembahkan. Oleh karena itu, mohon pikirkan baik-baik sebelum bersaing untuk mendapatkan mayat tingkat Kaisar Iblis ini. Mendengar ini, mata banyak setan pun berbinar-binar. 3 boneka kuno setingkat iblis. Itu setara dengan 3 penjahat iblis kuno. Bahkan jika kau melihat seluruh alam dewa, tidak banyak orang kuat di level iblis kuno. Yang ini benar-benar eksistensi puncak. Jika dia tidak dimurnikan menjadi boneka, bagaimana kau bisa membelinya dengan uang? Zheng Xiuxun melihat ekspresi para iblis ini dan tidak bisa menahan senyum. Faktanya, pada lelang ini, banyak barang lelang yang bocor, seperti boneka iblis kuno ini, yang sudah bukan rahasia lagi. Daripada menyembunyikannya, lebih baik memberitahukannya terlebih dahulu, yang akan semakin memacu antusiasme terhadap lelang tersebut. 100 boneka Raja Iblis, harga cadangan 100 miliar. Zheng Xiuxun berbicara lantang, ini adalah barang lelang pertama yang mencapai harga cadangan 100 miliar. Setiap penawaran tidak boleh kurang dari 10 miliar. Penawaran dimulai sekarang. Ada sedikit keheningan di aula itu. Kenaikan harga yang tidak boleh kurang dari 10 miliar benar-benar membuat banyak iblis mendesah putus asa. Saya khawatir, kecuali kekuatan di atas suku-suku teratas, iblis lain tidak memenuhi syarat untuk mengandalkan boneka-boneka ini. Boneka Raja Iblis cukup berguna bahkan bagi suku-suku teratas yang memiliki jejak suku, jadi kota bayangan berani menawarkan harga serendah itu karena mereka tidak khawatir untuk menjualnya. Secara relatif, penyempurnaan boneka-boneka ini menghabiskan biaya material yang tak terhitung jumlahnya dan harga yang sangat besar bagi kota bayangan, dan biayanya mungkin mencapai puluhan miliar batu darah dewa. Di setiap kotak, ada iblis jenius atau iblis kuat yang bersemangat untuk mencoba. Namun, saat mereka hendak menawar, suara Suhan yang familiar terdengar bagaikan air dingin yang mengguyur kepala mereka. 300 miliar. Teriakan harga itu membuat balai lelang kembali hening. Para iblis mendongak dengan tak percaya, dan sosok Suhan yang biasa saja terpantul di mata mereka. 300 miliar. Lian Zheng Xiuxun tergagap saat ini. Jumlah kenaikan harga yang dilakukan Yang Mulia Sue Feng begitu besar hingga tidak dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Yang Mulia, pikirkan 2 kali sebelum bertindak. Di dalam kotak, Zheng Heng berbisik. Dia sebelumnya telah memindai kartu kristal darah ilahi Suhan dan tahu bahwa Suhan memiliki aset lebih dari 1 triliun, tetapi dia telah menghabiskan hampir 500 miliar. Jika dia menggunakan 300 miliar lagi untuk membeli boneka-boneka ini, dia benar-benar tidak akan memiliki daya saing untuk barang-barang lelang berikutnya. Yang Mulia,
Akan ada barang-barang seperti kapak suci haus darah, set dewa sejati, dan murka dewa leluhur yang akan dilelang nanti. Barang-barang ini akan bernilai lebih dari 300 miliar dan akan sangat berguna untuk situasi di Sungai Miriat Bis. Anda sudah menghabiskan semua uang Anda, jadi bagaimana Anda bisa bersaing untuk mendapatkan barang-barang itu? Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Su Han sedikit mengernyit. Zheng Heng mengerutkan bibirnya. Kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk bicara. Kupikir kau tahu segalanya. Lagi pula, barang-barang untuk grand final ada di belakang, dan kalaupun aku ingin memberitahumu, aku tidak akan memberitahumu secara detail sampai pelelangan. Siapa sangka kau akan menghabiskan uang sebanyak ini? Apa saja itu? Tanya Su Han. Setelan dewa sejati adalah item pertahanan yang disempurnakan bersama oleh 9 tetua kota bayangan untuk melawan sungai binatang ribuan. Terlepas dari tingkat kultivasi Anda, siapapun yang memakainya dapat menyerap 100% kekuatan serangan monster kuno manapun di bawah tingkat tersebut. Untuk monster kuno 1 darah, setelan ini dapat menyerap 90%, untuk monster kuno 2 darah, dapat menyerap 8% dan seterusnya. Bahkan untuk binatang darah setingkat monster kuno 7 darah, setelan dewa sejati dapat menyerap 50% kekuatan serangannya. Sangat kuat. Mata Su Han berbinar, ada berapa banyak kostum dewa sejati ini? Zheng Heng tercengang, apa maksud Anda, Yang Mulia? Saya bertanya berapa set yang kamu punya? Zheng Heng hampir memuntahkan darah. Yang Mulia, tolong berhenti menggodaku. 9 tetua menghabiskan 180 tahun penuh untuk menyempurnakan setelan dewa sejati ini. Dan selama waktu itu, banyak sekali material berharga yang digunakan. Harganya saja sekitar 100 miliar batu darah dewa. Jika bukan karena pelelangan besar ini, setelan dewa sejati ini bahkan tidak akan dijual. Apakah Anda mengerti maksud saya? Dengan kata lain, hanya ada 1 set. Su Han melengkungkan bibirnya, sedikit kecewa. Bukan itu masalahnya. Zheng Heng melanjutkan, meskipun kota bayangan baru menyempurnakan 1 set, kota-kota lain juga bisa menyempurnakannya. Lagi pula, di level ini, jumlah item yang bisa digunakan terbatas. Meskipun ke-13 kota mengadakan 13 lelang, item yang dilelang umumnya sama. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, ke-12 kota lainnya akan memiliki item yang mirip dengan set dewa sejati yang muncul di setiap lelang. Dengan kata lain, setidaknya ada 13 set. Tanya Su Han. Hampir sama. Su Han tidak bisa menahan senyum dan memandang Nangong Yu dan orang lain di belakangnya. Kalian diberkati. Saat itulah, tanpa sadar, Nangong Yu berbicara kepada Su Han dengan nada biasanya. Namun dia cepat bereaksi dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Yang Mulia." Zheng Heng memandang Nangong Yu, lalu Su Han tampak bingung. Apa artinya? Yang Mulia, apakah Anda berencana membeli semua barang lelang yang mirip dengan set dewa sejati? Mulut Zheng Heng berkedut saat mengatakan ini. Bukan itu masalahnya, kata Su Han. Zheng Heng akhirnya menghela napas lega, berpikir bahwa harga set dewa sejati mungkin lebih dari 400 miliar batu darah ilahi per set. Bisakah kamu membeli 13 set? Namun, kata-kata Su Han selanjutnya membuatnya ketakutan. Aku tidak berencana membeli kostum dewa sejati ini, tapi membeli semua barang lelang. Zheng Heng berpikir, kalau dia tidak sedang bermimpi, dia pasti mengira Su Han kentut. Dia telah melihat dengan jelas sebelumnya bahwa angka pada kartu kristal darah ilahi Su Han dimulai dengan 1. Dengan kata lain, ia seharusnya memiliki lebih dari 1 triliun batu darah dewa. Dan jika ke-13 kota tersebut memiliki benda-benda set dewa sejati semacam ini, dan jika semuanya dilelang, setiap setnya dihitung senilai 500 miliar, itu akan menjadi 6,5 triliun. Bagaimana mungkin Su Han mampu membelinya? Dia mungkin bahkan tidak mampu membeli set kota bayangan. Setan itu terkejut, Zheng Heng terdiam. Semua ini terjadi pada waktu yang bersamaan. Sesaat berlalu,
dan terasa seperti setahun telah berlalu. Su Han melambaikan tangannya dengan tidak sabar. 300 miliar, apa kau masih berencana bersaing denganku? Apa kau akan memverifikasi ibu kota lagi? Apa kau tidak takut ditampar? Mendengar ini, banyak setan yang tersipu malu. Mereka benar-benar ingin meminta Su Han memverifikasi modal mereka, tetapi Su Han telah memukuli wajah mereka hingga bengkak 2 kali sebelumnya. Sue Feng, seberapa kayanya kamu? Di dalam kotak, Zonglin bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba merasa bahwa bahkan jika dia mengambil 500 miliar lagi dari kota Jeoyu, dia tidak akan mampu bersaing dengan Yang Mulia Sue Feng. Jika Sue Feng benar-benar menyukai benda-benda yang dapat meningkatkan kultivasinya, lalu bagaimana dengan boneka-boneka ini? Di kotak lain, Han Bei juga memiliki kerutan di wajahnya. Dewa leluhur, apa pendapatmu? Dia menatap pria paruh baya di belakangnya. Dia mengincarmu, kata pria paruh baya itu terus terang. Han Bei sebenarnya melihatnya, tetapi dia tidak dapat mempercayainya. Dia menargetkan semua iblis. Hampir sama, pria paruh baya itu berkata, sepertinya dia tidak punya barang lelang favorit tertentu, juga tidak membenci apapun. Tawarannya saat ini sepertinya sengaja ditujukan padamu. Jadi, dia tidak ingin kita memiliki barang-barang ini. Han Bei mengerutkan kening. Tapi kenapa begini? Sesombong apapun klan naga darah, mereka tetaplah iblis. Mungkinkah sumber daya keuangan mereka cukup untuk membuat mereka bertindak sekeras kepala itu? Klan naga darah mungkin akan membuat langkah besar. Pria paruh baya itu mendesah, saat ini, kita hanya bisa membiarkan Sue Feng menekan kita dengan kekuatan finansialnya. Setelah Sue Feng meningkatkan momentum klan naga darah ke tingkat tertentu, aku khawatir itu akan menjadi waktu bagi klan naga darah untuk muncul. Lalu, bisakah dia membeli semua barang di lelang itu? Suara sedih itu tiba-tiba meninggi. Pria paruh baya itu tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Itu mungkin akan sulit. Set dewa sejati saja sudah menghabiskan ratusan miliar batu darah ilahi. Lelang ini saja mungkin membutuhkan setidaknya 5 triliun batu darah ilahi sebagai dasarnya. Jika dia ingin berpartisipasi dalam lelang kota lain, bagaimana mungkin dia terus menaikkan harga secara membabi buta? Menurutku, paling-paling dia akan menghabiskan beberapa ratus miliar sebelum dia berhenti bersaing dengan kita. Matanya berkilat sedih dan dia tetap diam. Dia punya perasaan bahwa apa yang dikatakan dewa leluhur itu semuanya salah. 300 miliar pertama kali, 300 miliar untuk kedua kalinya, 300 miliar untuk ketiga kalinya. Bang, palu jatuh, dan 100 boneka Raja Iblis yang tak ternilai harganya terjual setelah Su Han meneriakkan harganya. Ini memecahkan rekor jumlah tawaran pada pelelangan dan juga membalikkan pandangan banyak setan tentang kekayaan. Tentu saja, kota bayangan masih sangat senang. Selama mereka bisa mendapatkan batu darah ilahi yang cukup, bahkan jika mereka hanya menawar sekali, itu sudah cukup. 300 miliar dengan cepat memasuki kartu kristal darah ilahi kota bayangan, dan tidak ada iblis yang meragukan sumber daya keuangan Su Han lagi. Menurut apa yang dikatakan Zheng Xiuxun sebelumnya, setelah pelelangan boneka Raja Iblis ini, langkah selanjutnya adalah pelelangan 3 boneka iblis kuno. Sebagai puncak alam dewa, Zheng Xiuxun tidak membutuhkan banyak penjelasan. 2 kata, iblis kuno, sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. 100 boneka di level puncak Raja Iblis tidak sebanding dengan boneka iblis kuno berdarah tunggal. Terlebih lagi, ada 3 di antaranya. Oleh karena itu, harga cadangan kota bayangan sebesar 300 miliar batu darah dewa tampaknya tidak terlalu mahal. Tawaran awal 300 miliar, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 20 miliar. Penawaran dimulai sekarang, teriak Zheng Xiuxun keras. Harga total 10 mayat iblis kuno hanya 220 miliar. Sekarang, harga awal ketiga boneka ini telah mencapai 300 miliar. Di dalam kotak, Su Han melirik Zheng Heng, ayahmu benar-benar berani memintanya.
Harganya ditetapkan oleh kota bayangan dan tidak ada hubungannya dengan ayahku, kata Zheng Heng. Kalau begitu katakan padaku, haruskah aku membelinya atau tidak? Kata Su Han sambil tersenyum. Yang mulia, apakah Anda masih berencana mengambilnya? Bukankah sudah kubilang, aku ingin semua barang lelang itu, kata Su Han ringan. Zheng Heng tampak putus asa dan berkata tanpa ekspresi, Yang mulia, saya merasa perlu berbicara dengan Anda tentang kapak suci haus darah dan murka dewa leluhur. Saya ingin mendengar detailnya, kata Su Han. Fungsi kapak suci haus darah sebenarnya sama dengan set dewa sejati. Perbedaannya adalah kapak suci haus darah utamanya digunakan untuk menyerang, sedangkan set dewa sejati utamanya digunakan untuk bertahan. Namun, sama saja, kedua benda itu disempurnakan oleh para penguasa di kota-kota besar untuk mengincar monster darah di sungai Myriad Beast. Zheng Heng perlahan menjelaskan, kekuatan serangan kapak suci haus darah bervariasi tergantung pada kekuatan tempur masing-masing iblis. Misalnya, jika seorang Raja Iblis Puncak memiliki kapak suci haus darah, saat menyerang monster darah, kekuatan serangannya dapat mencapai 1000%, yang berarti 10 kali lipat kekuatannya. Dan jika seseorang mencapai alam Raja Iblis, dia bisa melepaskan peningkatan kekuatan tempur 20 kali lipat. Artinya, jika Zonglin, Han Bei, dan yang lainnya memiliki kapak suci haus darah, mereka akan mampu sepenuhnya mengalahkan binatang darah tingkat 6 tingkat atas saat berhadapan dengannya. Oh, itu benar-benar kuat. Mata Su Han berkilat, dan dia bertanya dengan santai, Zonglin dan yang lainnya telah mencapai tingkat Kaisar Iblis setengah langkah, tapi menurutmu apa kekuatan tempur mereka yang bisa dicapai? Setidaknya, itu bisa dibandingkan dengan Kaisar Iblis 4 darah, kata Zheng Heng dengan sangat percaya diri. Su Han mengerutkan bibirnya dan bertanya lagi, bagaimana dengan murka dewa leluhur? Apa itu? Amarah dewa leluhur, terus terang saja, adalah benda yang memadatkan kekuatan penuh dewa leluhur puncak. Zheng Heng berkata, tentu saja, ini barang sekali pakai. Setelah dipakai, habis. Jadi, meskipun sangat berharga, harganya tidak akan terlalu tinggi. Tapi setiap lelang tidak hanya menjual satu barang ini. Biasanya mereka menjualnya secara berkelompok, dan satu kelompok berisi 10 murka dewa leluhur. Jadi begitulah. Su Han mengangguk pelan, lalu berkata, tapi kenapa kau menceritakan ini padaku sekarang? Zheng Heng hampir tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya. Yang mulia, saya hanya berharap Anda dapat menyimpan batu darah ilahi dan memperjuangkan barang-barang itu. Aduh, sepertinya kamu masih belum mengerti. Su Han menghela napas dan menggelengkan kepalanya, kamu sama sekali tidak mengerti dunia orang kaya. Zheng Heng bersumpah bahwa mulai sekarang, jika dia mengucapkan sepatah kata pun, dia tidak akan lagi bernama Zheng. Sebagai keturunan keluarga kerajaan teratas, ia memiliki tekad ini. Jadi, setelah Su Han selesai berbicara, dia menjadi bisu, berdiri di samping Su Han tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, dia melakukan ini demi kebaikan Yang Mulia Sui Feng sendiri, dan tidak ada yang dapat dia lakukan jika Yang Mulia Sui Feng tidak menghargainya. 3 boneka iblis kuno, dengan harga awal 300 miliar. Angka yang sangat tinggi, ini membuat semua orang di balai lelang terdiam. Orang-orang di dalam kotak itu semuanya adalah figur-figur yang kuat. Bagi mereka, boneka iblis kuno ini bisa dibeli atau tidak. Lagi pula, target utama mereka adalah kapak suci haus darah dan benda-benda lainnya. Para setan yang duduk di aula ingin membelinya, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Dalam situasi ini, ketiga boneka iblis kuno itu tampaknya tidak berguna, dan untuk sesaat, tidak ada iblis yang menawarinya. Kegembiraan di wajah Zheng Xiuxun berangsur-angsur memudar, dan sebaliknya dia tampak sedikit khawatir. Suasana lelang yang panas membuatnya penuh percaya diri pada setiap barang. Ia tak pernah menyangka akan mengalami situasi seperti ini. Seiring berjalannya waktu, Zheng Xiuxun menjadi semakin cemas. Namun sebagai tuan rumah,
Tentu saja dia tidak akan berbicara terlebih dahulu jika tidak ada yang mengajak, karena hal itu akan menamparkan wajahnya sendiri. Orang-orang ini bahkan tidak meremehkan boneka iblis kuno. Ayo, seseorang datang dan menawar, meski hanya satu tawaran. Doanya tampaknya berhasil. 500 miliar. Suara samar keluar dari mulut Su Han lagi. Sama seperti boneka alam Raja Iblis sebelumnya, harganya langsung dinaikkan sebesar 200 miliar. Mata Zheng Xiuxun berbinar, dan kegembiraan di hatinya hampir meledak. Ia hampir ingin bergegas, memeluk Su Han dan menciumnya. Tentu saja, sebagai iblis kuno dengan 7 darah, mustahil baginya untuk melakukan ini. Tetapi dia sangat senang bahwa Su Han membantunya. 500 miliar, Yang Mulia Sue Feng menawar 500 miliar. Zheng Xiuxun berteriak, masih ada yang mau menawar. Ini boneka iblis kuno, setara dengan iblis kuno yang super kuat, dan jumlahnya ada 3. Dalam keadaan normal, mustahil boneka setingkat ini muncul. Kesempatan ini jangan sampai terlewatkan, jangan sampai terulang lagi. Tidak seorang pun memperhatikannya, dan balai lelang itu masih sunyi. Tawaran dari Yang Mulia Sue Feng tampaknya telah membuat mereka mati rasa. Ini sepertinya sudah jadi kebiasaan. Setiap kali iblis merasa kehabisan uang, ia akan selalu menawar lebih tinggi dan menampar wajah iblis itu. Oleh karena itu, bahkan dengan 500 miliar saat ini, tidak ada setan yang berani berbicara tentangnya lagi. Sekelompok sampah. Di ruang privat, Su Han melirik acuh tak acuh ke arah seluruh hadirin, bukankah kalian dulu begitu agresif? Kenapa kalian semua jadi begitu bodoh sekarang? 13 kota di alam dewa yang perkasa saja tidak sebanding denganku. Kupikir kalian begitu kaya. Kata-kata ini penuh dengan sarkasme dan provokasi, membuat banyak jenius iblis merasa wajah mereka terbakar. Mereka belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Namun, apa yang dapat mereka lakukan? Sumber daya keuangan yang disediakan oleh kota-kota besar terbatas, dan mereka berencana untuk memperebutkan sisa-sisanya. Mereka tidak bisa menggunakannya untuk bersaing dengan Su Han demi muka, kan? Meskipun ketiga boneka iblis kuno ini berharga, mereka masih kalah dengan sungai 10.000 binatang. Bahkan bagi para iblis dari 13 kota, harga selangit 500 miliar sudah mencapai setengah dari kekayaan mereka. Sekalipun mereka bisa mendapatkan ketiga boneka iblis kuno ini hanya dengan membayar tambahan 100 juta, mereka pasti tidak akan memperebutkannya. Setelah 500 miliar ini dihabiskan, mereka tidak akan bisa lagi mendapatkan True God Set, Bloodthirsty Holy Axe, dan item lainnya. Oleh karena itu, keheningan mematikan semacam itu terus berlanjut. 500 miliar untuk pertama kalinya. 500 miliar untuk kedua kalinya. 500 miliar untuk ketiga kalinya. Bang! Suara palu yang jatuh bagaikan gemuruh guntur, menghantam hati semua jenius iblis. Zheng Xiuxun tentu saja tahu apa yang sedang mereka pikirkan, dan dia juga tahu bahwa tidak akan ada lagi iblis yang terus menawar, jadi dia tidak punya ekspektasi apapun terhadap mereka. 3 boneka iblis kuno jatuh ke tangan Su Han dengan harga 500 miliar. Itu sungguh tidak berguna. Setelah membayar batu darah ilahi, Su Han berbaring dan berkata, tampak bosan, sebelum kita berangkat, Dewa Leluhur telah memberitahu kita bahwa sekelompok anak ajaib iblis ini akan sangat kuat. Tapi sekarang tampaknya, bahkan Dewa Leluhur pun bisa salah. Tidak ada yang berani bersaing denganku. Apakah kau benar-benar pantas disebut anak ajaib? Yang dilihat Tian Jiao bukanlah sumber daya keuangan. Feng Qi akhirnya tidak bisa menahannya. Lalu apa yang kau lihat? Kultivasi, kekuatan tempur. Su Han menyeringai, namamu Feng Qi, kan? Jangan khawatir, aku akan segera menyusulmu. Hanya kamu. Feng Qi mencibir, jika sungai 10.000 binatang tidak akan terbuka, apakah menurutmu aku benar-benar hanya seorang Raja Iblis Puncak saat ini? Itu benar. Anehnya, Su Han mengangguk tanpa keberatan. Tetapi semakin banyak hal ini terjadi, semakin Feng Qi merasa tercekik.
Dia sudah menyiapkan argumennya untuk berdebat dengan Su Han, tetapi Su Han tiba-tiba mengganti pokok bahasan dan mengakuinya. Oke, berhenti bicarakan ini dan lanjutkan saja lelangnya. Su Han melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Feng Qi sangat marah, kaulah yang terus-menerus menyebut kami tak berguna dan bersikeras bersaing dengan kami dalam hal kekuatan. Sekarang kau tak bisa dibandingkan dengan kami dalam hal kultivasi, kau malah mengalihkan pembicaraan dan membicarakan pelelangan. Memang benar kau sampah, tapi kapan aku pernah bilang ingin bersaing denganmu dalam hal kekuatan? Su Han mengangkat bahu. Sialan kau, Feng Qi ingin mengatakan sesuatu, tetapi terganggu oleh batuk kering Zheng Xiuxun. Masih banyak barang yang akan dilelang. Kita bicarakan hal-hal yang tidak terkait dengan ini setelah lelang selesai, kata Zheng Xiuxun. Feng Qi mendengus dingin dan duduk kembali dengan enggan. Pada waktu berikutnya, barang lelang disajikan satu persatu. Dan Su Han juga membiarkan iblis-iblis ini melihat apa artinya mengadakan lelang satu orang. Setiap kali suatu barang diajukan untuk dilelang, dia akan menaikkan harganya dengan sangat tinggi, yang membuat banyak setan menjauh. Orang-orang seperti Zonglin dan Han Bei benar-benar ingin menyimpan batu darah dewa dan menunggu sampai akhir untuk benar-benar berpartisipasi dalam pelelangan. Tapi monster-monster di aula itu tidak membutuhkannya. Mereka tahu mereka tidak mampu membeli barang seperti kapak suci haus darah dan hanya ingin mencari harta karun dari barang lelang lainnya, tetapi Su Han sama sekali menghentikan mereka untuk memikirkannya. Dia menargetkan semua setan. Begitu ada barang yang mau dilelang, dia langsung menaikkan harganya, kenaikannya pasti mengerikan sekali. Pada hari ketiga, jumlah batu darah ilahi yang dibelanjakannya pada pelelangan ini telah melampaui 7 triliun. Seperti halnya matahari keemasan yang terik di musim panas, kekuatan bulan darah di siang hari tampaknya lebih kuat daripada waktu lainnya. Tentu saja, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan malam hari. Suasana di balai lelang kota bayangan tidak terlalu ramai, malah cenderung sepi. Menyaksikan barang-barang lelang jatuh ke tangan Su Han satu persatu, mulut para monster tak pernah tertutup. Mereka sudah terbiasa, mati rasa, dan bahkan kaku. Saat pelelangan baru saja dimulai, mereka berspekulasi tentang berapa banyak uang yang dimiliki keturunan suci dari klan naga darah ini. 680 miliar, 100 miliar, 300 miliar, 500 miliar. Pada titik tertentu, mereka merasa Yang Mulia Sui Feng seharusnya memiliki sekitar 1 triliun batu darah dewa, yang sebanding dengan kekayaan yang bersedia ditawarkan oleh 13 kota pada pelelangan ini. Namun, setelah dihitung-hitung, sampai saat ini sudah keluar uang 7 triliun. 7 triliun, angka yang sangat besar. Konsep yang mengerikan, itu bukan 700 juta, itu 7 triliun. Kalau semua 7 triliun batu darah dewa ini dikeluarkan dan ditumpuk jadi satu, saya khawatir semuanya akan bisa memenuhi balai lelang besar ini, kan? Hanya dengan menyerap batu darah dewa ini untuk meningkatkan kultivasi seseorang mungkin perlu maju beberapa tingkat. Dibandingkan dengan Zonglin dan para jenius iblis lainnya, Zheng Heng merasa bahwa dirinya lah yang paling banyak mendapat tamparan di wajahnya. Dia selalu mengira bahwa Su Han hanya memiliki sedikit lebih dari 1 triliun batu darah ilahi, tetapi sekarang dia menyadari bahwa angka pada kartu kristal darah ilahi yang pertama kali dilihatnya belum selesai bergulir. Dengan kata lain, kekayaan Yang Mulia Sui Feng lebih dari 10 triliun. Zheng Heng terkejut, tetapi dia juga memiliki intuisi yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, yaitu, mungkinkah ada angka nol lain di balik angka 10 triliun ini? Nol tambahan ini berarti 90 triliun lebih batu darah dewa. Nasihat tulus sebelumnya membuat Zheng Heng ingin menggali celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Su Han, kamu sama sekali tidak mengerti dunia orang kaya. Keheningan dari awal hingga akhir-akhirnya terpecahkan dengan disampaikannya 3 item terakhir. Suasana lelang kembali memanas. Suara Lian Zheng Qiuxun menjadi sedikit bersemangat saat ini.
Selanjutnya, kami memiliki 3 item terakhir untuk dilelang, yang juga merupakan 3 item yang paling dinanti-nantikan. Zheng Xiuxun menuangkan kekuatan kultivasinya ke dalam suaranya dan berkata dengan suara yang dalam, "Set dewa sejati, kapak suci haus darah, murka dewa leluhur." Sekalipun mereka mengetahuinya sebelumnya, ketika para jenius iblis ini mendengar ketiga hal tersebut, pupil mata mereka tetap mengecil dan napas mereka menjadi sedikit lebih cepat. Set dewa sejati dan kapak suci haus darah hanya berguna melawan monster darah, dan sungai 10.000 monster adalah salah satu tempat berkumpul terbesar bagi monster darah di seluruh alam dewa. Tidak ada setan atau monster di antara mereka, dan semua makhluk hidup adalah binatang buas darah. Dalam keadaan normal, klan iblis tidak akan sering memprovokasi binatang buas darah, jadi setelah insiden di sungai 10.000 binatang, efek dari set dewa sejati dan kapak suci haus darah akan sangat berkurang. Namun sungai 10.000 binatang saja sudah cukup. Menurut legenda, binatang buas darah di sungai Wanshu berasal dari berbagai tempat, dan beberapa bahkan datang dari luar alam dewa. Mereka bukan sekadar monster darah biasa, mereka juga membawa banyak barang dari tempat lain. Dengan bantuan barang-barang ini, kemungkinan besar mereka dapat meninggalkan alam dewa atau memasuki alam rahasia. Selain itu, monster darah di sungai binatang juga memiliki saripati darah yang sangat kaya, setidaknya 5 kali lebih kaya daripada monster darah di luar. Bahkan binatang berdarah tingkat terendah pun sangatlah berharga. Hal yang paling penting, di River of Beasts, makin banyak Blood Beast Hair yang kamu peroleh, makin banyak keberuntungan yang akan kamu dapatkan pada akhirnya. Menurut rumor, ketika jumlah hati binatang darah mencapai tingkat tertentu, altar ki dan darah akan terbuka. Kitab-kitab kuno pernah mencatat bahwa setiap iblis dapat memasuki altar ki dan darah, tetapi mereka harus memiliki hati binatang buas darah. Lebih lanjut, semakin banyak hati binatang buas darah yang dimiliki iblis, semakin tinggi kualifikasi mereka untuk mendekati pusat altar ki dan darah. Semua hal di atas mencerminkan nilai dari True God Set dan Bloodthirsty Holy Axe. Jenis barang yang dimurnikan untuk binatang buas darah akan memainkan peran yang sangat besar saat ini. Dan murka terakhir dari dewa leluhur itu, meskipun merupakan barang sekali pakai, di dalamnya terkandung kekuatan penuh dari puncak iblis kuno dan puncak monster kuno. Lagi pula, baik di sungai binatang atau tidak, kegunaan benda ini sama saja. Oleh karena itu, nilai murka dewa leluhur sepenuhnya sebanding dengan kapak suci haus darah dan set dewa sejati, dan bahkan sampai batas tertentu, itu lebih baik. Lagi pula, satu murka dewa leluhur dapat membunuh sejumlah besar binatang darah dan mendapatkan sejumlah besar hati binatang darah. Di sungai binatang buas, jantung binatang buas darah adalah satu-satunya benda yang bisa tetap utuh dan tidak hancur. Bahkan serangan setingkat murka dewa leluhur pun tak akan mampu merusaknya, kata Zheng Heng kepada Su Han. Su Han mengangguk pelan. Jelas sekali bahwa sungai binatang buas memiliki kekuatan khusus. Sungguh ajaib bisa mengawetkan hati para binatang buas berdarah ini. Sekarang, mari kita mulai pelelangan barang pertama. Setelah Zheng Xiu selesai berbicara, dia pertama kali menatap Su Han. Setelah serangkaian lelang ini, dia benar-benar menaruh harapan penuh pada Su Han. Barang-barang yang awalnya hanya dapat dilelang seharga 100 miliar yuan didorong hingga 200 miliar yuan atau bahkan 300 miliar yuan di bawah promosi Su Han. Kota Bayangan mendapat banyak keuntungan dari lelang ini. 3 barang terakhir ini adalah yang paling berharga dan akan menjadi yang paling berharga. Zheng Xiuxun tidak dapat membayangkan berapa harga ketiga barang ini setelah Su Han bergabung. Pendek kata, dia menantikannya. Setelan dewa sejati. Zheng Xiuxun melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya langsung jatuh dari atas, memproyeksikan wujud kostum dewa sejati. Totalnya ada 7 item, yaitu helm, pelindung bahu, pelindung dada, pelindung lengan, pelindung pinggang, pelindung kaki, dan sepatu bot tempur. Dapat melindungi seluruh tubuh dengan erat dan kedap udara.
Seluruh set zirah itu dipenuhi lapisan cahaya merah darah, dan tekanan kuat terpancar darinya. Meskipun hanya proyeksi, tekanan itu membuat orang-orang merasa terkejut. Bahkan Su-han harus mengakui kekuatan kostum dewa sejati ini. Set dewa sejati, terlepas dari tingkat kultivasinya, dapat menahan hingga 50% serangan binatang darah tingkat 7 dengan 7 darah. Zheng Xiuxun berteriak, harga awal adalah 300 miliar batu darah ilahi, dan setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10 miliar. Ada sedikit keheningan di aula itu. Jelas saja, harga awal True God Set membuat mereka tercengang. Namun, itu hanya sesaat. Lagi pula, para petinggi itu datang untuk ini, dan mereka sudah menduganya. Jadi, setelah beberapa saat, atmosfer tebal itu tiba-tiba meledak. 310 miliar, 320 miliar, 330 miliar. Suara penawaran datang silih berganti. Penawaran untuk set dewa sejati sangatlah sengit. Belum lagi para jenius iblis itu, bahkan banyak iblis yang duduk di aula mulai menawar pada saat ini. Ratusan miliar batu darah dewa memang harga yang sangat tinggi bagi mereka, tetapi bagaimanapun juga, ada suku-suku besar di antara mereka. Demi sungai 10.000 binatang, mereka rela menggunakan kekayaan yang terkumpul selama bertahun-tahun untuk membina seorang jenius. Asal garis keturunannya disublimasikan, kekayaan yang tercipta untuk mereka di masa depan pasti lebih dari ratusan miliar. 380 miliar, 400 miliar, 400 miliar, 420 miliar. Harga kostum dewa sejati ini mungkin jauh melampaui ekspektasimu. Harganya 4 atau 500 miliar. Di dalam ruang pribadi, Su-han berkata dengan tenang, kebanyakan yang menawar sekarang adalah para iblis di aula. Para pejabat di ruang pribadi belum berbicara. Yah, aku masih meremehkan nilai barang-barang ini, kata Zheng Heng dengan suara berat. Saya punya pertanyaan. Su-han bertanya, mengapa hanya para jenius yang harus memiliki set dewa sejati dan kapak suci haus darah? Tidak bisakah yang kuat memasuki sungai binatang ribuan bersama mereka? Lagi pula, sungai binatang ribuan tidak memiliki batasan tingkat kultivasi, bahkan monster dan iblis kuno pun bisa masuk. Aku lupa menjelaskannya kepadamu. Zheng Heng berkata, semua iblis yang memasuki sungai binatang hampir hanya memiliki dua tujuan, satu untuk meningkatkan kultivasi mereka, dan yang lainnya untuk memajukan garis keturunan mereka. Tidak diragukan lagi, bagi bawahan saya dan yang lainnya, yang terakhir adalah pilihan utama. Menurut catatan kuno dan peninggalan sejarah di alam dewa, peluang tertinggi untuk meningkatkan garis keturunan seseorang adalah di bawah alam kaisar iblis. Setelah seseorang mencapai alam kaisar iblis, atau bahkan menjadi iblis kuno atau iblis kuno, peluang untuk meningkatkan garis keturunannya berkurang secara signifikan, menjadi sesulit naik ke surga, bahkan hampir mustahil. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan-kekuatan besar sama sekali tidak akan berusaha menghabiskan ratusan miliar batu darah dewa untuk mendapatkan garis keturunan individu yang kuat demi kemajuan, karena semua orang tahu itu mustahil. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan besar masih berfokus pada para jenius. Jadi begitulah. Su-han mengangguk. Faktanya, ini adalah alasan utama lainnya mengapa Zonglin dan yang lainnya menekan kultivasi mereka. Zheng Heng menambahkan, meskipun kau pernah bilang kau takut pada gangguan manusia, bagaimanapun juga, ini wilayah klan iblis kita. Seberapa besarkah yang bisa dilakukan umat manusia, dengan kekuatan mereka yang terbatas? Terus terang saja, jika para jenius ini benar-benar memiliki kesempatan untuk naik pangkat melalui peningkatan garis keturunan, bahkan jika manusia menimbulkan masalah, pasti akan ada iblis-iblis kuat yang akan campur tangan. Oh, mata Su-han berkilat, bahkan jika hukuman suci bagi umat manusia datang, itu tidak masalah. Ya, Zheng Heng mengangguk dengan sungguh-sungguh, adapun Zonglin, nyawanya mungkin lebih berharga daripada 10 monster kuno. Selama dia memiliki kesempatan untuk memajukan garis keturunannya,
dia tidak akan ragu bahkan jika itu berarti mengorbankan ke-9 tetua kota Jeoyu. Huf, mendengar ini, Wenren Nonghan dan orang lain di belakang Su Han tidak bisa menahan napas dalam-dalam. 9 tetua kota Jeoyu semuanya merupakan pembangkit tenaga listrik puncak di level iblis kuno 7 darah, dan juga merupakan salah satu pasukan tempur terkuat di seluruh kota Jeoyu. Apakah kau rela mengorbankan semuanya hanya demi Zonglin yang tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Raja Iblis? Apakah potensi Zonglin telah mencapai tingkat ini? Su Han menoleh dan tak dapat menahan diri untuk menatap Zonglin. Jika memang memungkinkan, bukan tidak mungkin aku bisa membunuh 9 tetua kota Jeoyu secara tidak langsung melalui dia. Saat Su Han berbicara dengan Zheng Heng, harga set dewa sejati secara resmi melebihi 500 miliar. Ketika jumlahnya mencapai, penawaran di aula berangsur-angsur mereda. Ini sudah batasnya, dan mereka benar-benar sudah tidak punya kekuatan lagi untuk memperjuangkannya. Dan inilah saatnya kota-kota utama mulai bersaing. Tidak ada yang mau menawar. Kalau begitu, saya akan memberikan beberapa ide untuk merangsang diskusi. Black Hawk tersenyum dan berkata, 50-100 miliar. Saya bertanya-tanya berapa banyak yang ingin Anda tambahkan. Huan Qing melengkungkan bibirnya, 520 miliar. Apa yang kau tambahkan tidak seberapa. Balas Black Hawk sambil mencibir. 550 miliar. Suara Kutan tiba-tiba terdengar. Dia berada pada peringkat ke-9 dalam daftar perburuan iblis dan juga merupakan keturunan klan suci. Titan tampaknya memiliki kepribadian yang sangat dingin, sedikit bicara, dan tidak pernah mau melihat orang lain. Setelah dia menyebutkan harganya, Sue Chang dan Black Hawk sama-sama melengkungkan bibir mereka. Perbedaan peringkat sudah cukup untuk membuktikan perbedaan kekuatan, dan mereka benar-benar tidak berani menyinggung Kitan. 580 miliar. Anzen juga berbicara. 600 miliar. Cidong meneriakkan harganya. 650 miliar. Sun Tianlai, peringkat ke-6, berpartisipasi dalam kompetisi untuk pertama kalinya dan langsung menaikkan tawaran sebesar 50 miliar. Jelaslah, semua tenaganya dan sumber keuangannya difokuskan pada kumpulan dewa sejati ini, hanya menunggu momen ini. 700 miliar, teriak Zonglin dengan suara berat. Kekuatan-kekuatan besar itu berbeda. Setiap kali mereka menaikkan harga, jumlahnya sangat mengejutkan. Mereka semua ingin mengalahkan pihak lain dengan momentum. Di dalam aula, gelombang kebisingan melonjak dan memenuhi udara. Kenaikan harga puluhan miliar itu bagaikan kubis di pinggir jalan, digembar-gemborkan oleh para jenius ini. Kesenjangan levelnya memang sangat besar. Yang mulia, Anda tidak perlu khawatir. Di ruang pribadi, Zheng Heng berbisik, sebenarnya, menurutku, dibandingkan dengan setelan dewa sejati, kapak suci haus darah lebih berguna. Lagi pula, kapak itu bisa membunuh monster darah, sedangkan setelan dewa sejati hanya bisa bertahan secara pasif. Ada banyak sekali monster berdarah di sekitar altar ki dan darah. Mungkin tidak mudah membunuh monster berdarah itu hanya dengan kekuatan tempur mereka. Dan jika kita tidak bisa membunuh mereka, keselamatan kita sendiri harus terjamin. Aku hanya bisa bilang bahwa set dewa sejati dan kapak suci haus darah ini masing-masing punya kegunaannya sendiri, kata Su Han ringan. Benar sekali, Zheng Heng mengangguk. Binatang buas darah yang mengelilingi altar ki dan darah mungkin adalah yang terkuat di sungai binatang buas, dan beberapa di antaranya berada di tingkat ke-6 dan ke-7. Bahkan jika Zonglin dan yang lainnya diberi kapak suci haus darah, mereka tidak akan mampu membunuh binatang buas darah setingkat ini. Alasan mereka berkompetisi untuk mendapatkan set dewa sejati ini mungkin untuk menerobos altar ki dan darah dengan bantuan benda-benda lain. Jika kita benar-benar ingin membicarakan dampaknya, menurutku murka dewa leluhur adalah yang paling efektif. Mata Su Han berkilat, serangan penuh kekuatan dari dewa leluhur puncak. Aku khawatir bahkan monster kuno dan iblis kuno berdarah rendah pun tak mampu menahannya. Dia tak hanya bisa mendapatkan jantung binatang darah,
tapi juga bisa memaksa masuk ke altar ki dan darah. Memang benar, tapi toh itu cuma barang sekali pakai. Sekali pakai, habis. Menghabiskan ratusan miliar untuk membeli 10 batu itu berarti masing-masing batu berharga puluhan miliar batu darah ilahi. Benar-benar terlalu mahal. Zheng Heng mendesah. Itu karena kamu tidak punya uang. Kalau kamu punya uang, kamu tidak akan menganggapnya terlalu mahal. Su Han berhenti sejenak, lalu perlahan mengucapkan 3 kata, contohnya, aku. Zheng Heng benar-benar mati rasa dan bahkan tidak berminat untuk memutar matanya. 740 miliar, 750 miliar, 760 miliar. Kompetisi untuk kostum Zenshen masih berlangsung dalam suasana yang sangat sengit. Dengan harga ini, bahkan iblis dari 13 kota tidak akan berani menaikkan harga lebih jauh. Bahkan setiap kali mereka menaikkan harga, mereka berhati-hati dan memikirkannya secara matang. Tidak diragukan lagi bahwa setiap jenius iblis hanya dapat memilih satu di antara set dewa sejati, kapak suci yang haus darah, dan murka dewa leluhur. Bahkan 13 kota hanya bisa memberi mereka sekitar 1 triliun batu darah ilahi. Jika mereka ingin mendapatkan 2, itu mustahil. Melihat ke-13 kota, termasuk lelang terakhir, hanya ada 14 lelang. Jika dihitung dengan cara ini, bahkan jika ketiga item ini muncul dalam setiap permainan, totalnya hanya akan ada 42 item. Namun ada berapa banyak jenius iblis? Ada 100 orang dalam daftar perburuan iblis, belum termasuk mereka yang belum tercantum dalam daftar. Mustahil untuk membedakannya. Berdasarkan situasi ini, tidak seorang pun tahu apakah mereka bisa mendapatkannya di masa mendatang, dan tidak seorang pun tahu apakah ketiga barang ini akan muncul di lelang berikutnya. Oleh karena itu, dalam lelang pertama ini, mereka harus bersaing. Mereka akan merasa tenang hanya jika mereka mendapatkannya lebih awal. Su Han tidak berbicara sepatah kata pun dan hanya menunggu dengan tenang. Tetapi semakin sering hal ini terjadi, semakin gugup pula para jenius iblis itu. Dari awal hingga akhir, Su Han adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Dia bahkan menghabiskan 7 triliun batu darah dewa. Siapa yang tahu apakah dia mampu membeli beberapa ratus miliar atau 1 triliun? 800 miliar, kata Zonglin sambil menaikkan harga menjadi bilangan bulat. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Su Han, Yang Mulia Sue Feng, Anda tidak menginginkan kostum dewa sejati ini juga, kan? Bukan hanya dia, semua jenius iblis ingin bertanya. Jadi, mereka menghentikan penawaran untuk sementara dan menoleh ke arah Su Han. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Su Han tidak memberinya nada yang baik. Aku akui kau memang kaya, tapi jujur saja, dengan tingkat kultivasimu, bahkan jika kau mendapatkan kostum dewa sejati ini, itu tidak akan berguna, kata Zonglin. Sekarang kamu mengakui bahwa aku kaya. Su Han terkekeh, jangan khawatir, kamu akan mengakui bahwa set dewa sejati ini berguna bagiku. Zonglin mengerutkan kening, hanya kamu. Ya, terserah aku. Su Han melambaikan tangannya dengan tidak sabar, kenapa kau banyak bicara? Kalau mau foto, silakan saja. Kenapa kau peduli padaku? Meskipun kostum dewa sejati ini benar-benar tidak berguna bagiku, tapi aku ingin membelinya untuk bersenang-senang, apa urusanmu? Kau, Zonglin melotot. Kalau orang lain yang mengatakan hal ini, dia pasti akan mencemoohnya. Lagi pula, siapa yang bisa membeli barang senilai hampir 1 triliun yuan hanya untuk memainkannya? Tetapi dia, Sue Feng, benar-benar dapat melakukannya. Huf, sambil mendengus dingin, Zonglin menoleh dan berhenti berbicara dengan Su Han. Setiap kali ia memprovokasi seseorang, ia selalu mendapat penolakan. Intinya, itu karena ia tidak punya cukup uang. 810 miliar, 820 miliar, 830 miliar. Setelah episode kecil ini, suara penawaran mulai terdengar lagi. Dengan tawaran terakhir Sun Tianli, harga Trugat Set telah mencapai 900 miliar.
Pada saat mereka tiba di sini, para jenius iblis itu menjadi benar-benar gugup. Masih ada 100 miliar, hanya tersisa 100 miliar. Ketika mencapai 1 triliun, itu pasti sebuah simpul. Pasokan masing-masing dari 13 kota kemungkinan besar 1 triliun. Dalam hal ini, siapapun yang dapat menawar 1 triliun di muka akan memperoleh kesempatan untuk memperoleh set dewa sejati ini. 1 triliun. 1 triliun. Suatu pemandangan aneh muncul. Zonglin, Hanbei, dan Anzen, seolah-olah mereka telah bersekongkol bersama sebelumnya, berbicara pada saat yang sama. Terlebih lagi, tawaran mereka semuanya 1 triliun. Ketiganya jelas terkejut juga, dan setelah berteriak, mereka semua saling memandang. Ini, sebagai tuan rumah, Zheng Xiuxun gembira karena harganya mencapai 1 triliun, tetapi saat ini dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ketiganya menawar bersamaan, dan tidak ada yang menawar lebih dulu atau lebih lambat. Jika harganya benar-benar tetap 1 triliun, lalu siapa yang akan mendapatkannya? Jelas, meskipun Zonglin sangat menyukai Anzen, dia tidak akan menyerah dalam hal ini. Tak perlu dikatakan, Anzen pada awalnya tidak mempunyai perasaan apapun terhadap Zonglin. Alis Zheng Xiuxun berangsur-angsur berkerut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah kotak-kotak lainnya. Sun Tianli, Cidong dan lainnya untuk sementara menghentikan penawaran, mungkin meminta bantuan dari kota mereka masing-masing. Lelang berhenti pada saat ini. Zheng Xiuxun menarik pandangannya dan menatap Su Han lagi. Ada harapan di matanya, berharap Su Han bisa membantunya. Akan tetapi, Su Han bersikap seolah-olah tidak melihatnya dan tetap duduk diam di sana, seolah-olah dia tidak berniat menawar sama sekali. Dia tidak menginginkannya lagi. Zheng Xiuxun mengerutkan kening lebih dalam. Pada saat ini, 1 triliun 100 miliar. Tiba-tiba, suara rendah terdengar dari sebuah kotak. Kotak itu telah diblokir oleh tirai cahaya, dan tidak seperti jenius iblis lainnya yang transparan, orang yang menawar di dalamnya tidak dapat dilihat sama sekali. Namun terdengar bahwa ini seharusnya adalah seorang pria paruh baya. Desir-desir. Pada saat ini, banyak mata menatap ke arah kotak itu, termasuk Su Han. Untuk menambahkan 100 miliar lagi ke angka 1 triliun, akan dibutuhkan keberanian luar biasa dan sumber daya keuangan untuk mendukungnya dalam meneriakkan harga ini. Namun sebelum ini, keberadaan dalam kotak ini belum pernah bersaing memperebutkan barang apapun. Dia bukan iblis dari 13 kota. Siapa orang ini? Beraninya kau menaikkan harga sebesar 100 miliar saat ini? Apa kau tidak takut menyinggung Yang Mulia Zonglin dan yang lainnya? Berhenti bicara omong kosong, oke. Menghabiskan 1,1 triliun untuk membeli kostum dewa sejati, latar belakangnya pasti sangat kuat. Cek, kuda hitam lagi. Lelang ini sungguh meriah. Dengan Yang Mulia Sui Feng di depan dan orang ini di belakang, aku ingin melihat pertarungan mereka berdua. Kurasa ini cukup buruk. Yang Mulia Sui Feng sepertinya tidak tertarik menawar sama sekali. Mungkinkah dia kehabisan uang? Jika kamu mengatakan hal seperti itu sebelumnya, aku mungkin akan mempercayainya, tetapi sekarang, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu sedang tidak waras. Hei, aku hanya mengatakannya dengan santai. Orang yang meneriakkan harga ada di kotak nomor 9, sangat dekat ke depan. Pembukaan kotak nomor 9 menyebabkan keributan di aula lelang, dan bahkan Zonglin dan yang lainnya mengedipkan mata mereka dengan keras. Lupakan saja, aku pergi. Suara lemah pertama kali datang dari Hanbei. Meskipun dia tidak mau, dia tetap duduk dan berpikir keras. Dia tidak bermaksud memaksakan kota di belakangnya, jadi dia mengarahkan pandangannya pada kapak suci yang haus darah dan murka dewa leluhur. Aku juga berhenti. Anzen mengikutinya dari dekat dan mengundurkan diri dari kompetisi. Bahkan sumber daya keuangan 13 kota sedang berjuang saat ini, apalagi suku kerajaannya. 1 triliun 100 miliar sungguh merupakan harga yang sangat tinggi. 1 triliun 100 miliar. Hal ini memaksa hampir semua jenius iblis untuk mundur.
Saat ini, ada hampir 6 juta setan di aula lelang besar ini. Namun nampaknya hanya tinggal 3 orang lagi yang masih punya tenaga untuk memperjuangkannya. Sue Feng, Zonglin, kotak nomor 9. Jangan bahas Sue Feng dulu. Dia sepertinya tidak terlalu tertarik dengan set dewa sejati. Dia hanya duduk diam, menonton pertunjukan sambil tersenyum. Tak perlu disebutkan kotak no. 9. Harga selangit sebesar 1,1 triliun diusulkan olehnya. Dalam beberapa hal, momentumnya bahkan lebih kuat daripada Sue Feng yang telah menghabiskan 7 triliun. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya sejak pelelangan, satu barang terjual lebih dari 1 triliun yuan. Dan harga untuk kotak nomor 9 hanyalah tawaran pertama. Ini cukup membuktikan bahwa dia masih memiliki kepercayaan diri. Dan Zonglin yang terakhir, mengatakan bahwa dia punya tenaga lebih bukanlah karena dia kaya, tetapi karena dia terlalu mementingkan barang-barang seperti set dewa sejati dan kapak suci haus darah. Pembukaan sungai 10.000 binatang bahkan cukup untuk mengubah takdirnya. Begitu altar ki dan darah benar-benar muncul, begitu ia naik ke garis darah tertinggi. Kalau begitu dia pasti akan menjadi penguasa bulan darah. Berdasarkan situasi ini, bagaimana mungkin dia tidak menghargai benda-benda seperti set dewa sejati, yang secara khusus disempurnakan untuk sungai 10.000 binatang? Tentu saja dia tidak serakah. Tangkap saja salah satunya. Cuma satu yang dibutuhkan, apa sesulit itu? Di dalam kotak, aura Zonglin melonjak pelan, membuat lelaki tua di belakangnya sedikit mengernyit. Sebagai item pertama dan terakhir yang muncul, True God Set pasti akan lebih mahal daripada item-item yang muncul setelahnya, meskipun efek dari item-item ini sama. Orang tua itu berkata, kalau kamu sabar, kamu bisa menunggu sedikit lebih lama. Lagi pula, masih banyak lelang yang akan datang. Tapi bisakah kau yakin bahwa kostum dewa sejati akan muncul di masa depan? Zonglin tiba-tiba menoleh, menatap lelaki tua itu seperti binatang buas. Tuan Sushen, alasan kami tahu kota bayangan memiliki set dewa sejati adalah karena kota bayangan, sebagai tempat lelang pertama, membutuhkan publisitas, jadi mereka membocorkan beritanya terlebih dahulu. Tapi bagaimana dengan lelang-lelang berikutnya? Setidaknya aku tahu di kota Jeoyu, ada barang-barang yang mirip dengan set dewa sejati. Orang tua itu sedikit terkejut, lalu mendesah dalam hati. Faktanya, ini benar. Banyak iblis mengira barang-barang yang dilelang di pelelangan yang diadakan di 13 kota kurang lebih sama. Misalnya, jika barang-barang seperti set dewa sejati tersedia di kota bayangan, seharusnya kota-kota lain juga memilikinya. Ini semacam pemikiran inersia. Lagi pula, ke-13 kota itu tidak diberi peringkat, tidak ada urutan, dan tidak ada yang kuat atau lemah. Tetapi orang-orang dengan status seperti Zonglin tahu betul bahwa para setan itu terlalu banyak berpikir. Dalam pelelangan besar, memang banyak barang dengan fungsi serupa, seperti mayat, inti kristal, boneka, dan sebagainya. Namun item finalnya berbeda. Tidak akan ada set dewa sejati di pelelangan di kota Jeoyu. Kota-kota lain juga tidak memberikan kabar apapun, jadi bagaimana Zonglin bisa menunggu? Soal serangan, aku sudah punya perlengkapan yang diberikan oleh penguasa kota. Yang paling kurang sekarang adalah perlengkapan pertahanan tingkat atas ini. Zonglin terus menggelengkan kepalanya, seolah bergumam pada dirinya sendiri, aku tak sabar. Kesempatan untuk berpartisipasi di sungai 10.000 binatang terlalu sedikit. Seumur hidupku, aku mungkin hanya akan berpartisipasi sekali. Jika aku melewatkannya, aku tak akan pernah punya kesempatan untuk memajukan garis keturunanku lagi. Itu akan menjadi penyesalan abadiku. Orang tua itu tengah berpikir dan bergelut dalam pikirannya. Pada saat ini, catatan transmisi suara di gelang hampa miliknya tiba-tiba berkedip. Lelaki tua itu mengeluarkan jimat transmisi suara dan melihat bahwa itu adalah pesan yang dikirim oleh penguasa kota sendiri. Ia langsung mengerti bahwa itu terkait dengan set dewa sejati. Ia tidak menyembunyikannya dari Zonglin.
Ia menyelidikinya dengan indera spiritualnya, dan suara penguasa kota Jeoyu pun segera terdengar. 1 triliun lagi. Dibandingkan dengan kapak suci haus darah, set dewa sejati adalah barang yang paling berguna bagi Zonglin. Jika harga akhir melebihi 2 triliun, maka saya akan menyediakan 1 triliun lagi atas nama saya sendiri. Dengan 3 triliun sebagai batas akhir, apakah Anda bisa mendapatkannya tergantung pada Anda. Mendengar ini, Zonglin tertegun. Mengapa kau tidak segera berterima kasih kepada penguasa kota? Lelaki tua itu pun tersenyum. Zonglin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tulus, Zonglin, terima kasih, Tuan Kota. Apapun nasib sungai Myriad Beast, Zonglin akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan kota Jeoyu. Tuan Kota tidak mengeluarkan suara lagi, dan lelaki tua itu menyimpan catatan transmisi suara itu. 3 triliun. Orang tua itu tersenyum dan berkata, kamu harus cukup percaya diri untuk bersaing dengan mereka. Siapa orang itu? Zonglin melihat ke arah kotak nomor 9. Saat aku masuk, aku melihatnya. Dia hanya setingkat Raja Iblis, dan energi darahnya tidak tinggi. Orang tua itu berkata, jangan khawatir tentang siapa dia. Dia berani meminta harga lebih dari 1 triliun saat ini. Kekuatan di belakangnya pasti kuat. Sebelum sungai 10.000 binatang terbuka, sebaiknya jangan membuat masalah. Jika kau menginginkan set dewa sejati ini, perjuangkanlah dengan kekuatan finansialmu. Sebelumnya ada Blood Maple sialan, dan sekarang ada kotak nomor 9. Zonglin mengepalkan tangannya, sangat tidak rela. Keheningan di lapangan itu bagai angin sepoi-sepoi yang bertahan lama. Harga tinggi 1,1 triliun memang membuat Zheng Xiuxun, iblis kuno 7 darah, sangat bersemangat. Namun, baik manusia maupun iblis, mereka tidak pernah puas. Ia masih berharap harganya bisa lebih tinggi. Paling, Blood Maple juga dapat berpartisipasi. Sekalipun pada akhirnya dia tidak bisa mendapatkan True God Set, setidaknya dia bisa membantu menaikkan harganya, kan? Setelah batuk ringan, Zheng Xiuxun tahu dia tidak bisa menunda terlalu lama, jadi dia langsung berkata, kotak nomor 9, tawaran 1 triliun 10 miliar. 1 triliun 10 miliar untuk pertama kalinya. Apakah masih ada yang mau menawar? 1 triliun 15 miliar. Zonglin mendengus dingin, apa kau benar-benar berpikir batas kota Jeoyu adalah 1 triliun? Jika aku benar-benar ingin membeli sesuatu, tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. 1 triliun 20 miliar. Kotak nomor 9 menawar lagi, tidak menunjukkan niat untuk memperhatikan Zonglin. 1 triliun 25 miliar. 1 triliun 30 miliar. 1 triliun 50 miliar. Zonglin berbicara seperti orang gila, dan benar-benar menaikkan harga, menyebabkan kotak nomor 9 yang sebelumnya membosankan menjadi terdiam sejenak. Namun, itu saja. Zonglin berpikir bahwa dengan menaikkan harga sebesar itu, dia dapat mengalahkan pihak lain dan memaksanya mundur. Namun jelas, dia terlalu memikirkannya. 2 triliun. Harga di kotak nomor 9 disebutkan lagi, yang membuat Zonglin merasa seperti ada sesuatu yang mengganjal di dadanya dan dia merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak dapat menahan diri untuk mundur 2 langkah, menatap kotak nomor 9 dengan niat membunuh. Kecuali klan naga darah, tak ada iblis lain yang bisa membuatku takut. Mengerti? Zonglin berbicara dengan nada muram, suaranya terdengar serak. Akan tetapi, tetap tidak ada tanggapan dari kotak nomor 9, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakannya. Pengabaian semacam ini membuat Zonglin ingin memuntahkan darah lagi. Bahkan Sue Feng sebelumnya sempat berbicara sedikit dengannya, tetapi pria di kotak nomor 9 mengabaikannya begitu saja. Apakah ada ras lain yang kekuatannya setara dengan klan naga darah? Bayangkan Zonglin, orang nomor 1 dalam daftar perburuan iblis, orang jenius nomor 1 yang diakui di dunia para dewa, dan keturunan pertama klan suci. Kapan Anda pernah dipermalukan seperti itu? Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, apa yang ia inginkan tetapi tidak tercapai?
Jika ada, hanya ada satu, dan itu adalah Anzen. Namun, sejak pelelangan dimulai, begitu banyak barang yang diinginkannya tetapi tidak dapat diperoleh. Inti kristal, mayat, boneka, dan semua jenis barang lelang. Tetapi meski begitu, Zonglin tetap menganggapnya bukan apa-apa. Dia dapat memilih untuk memiliki atau tidak memiliki barang-barang tersebut, dan dia tidak terlalu mementingkan hal itu. Hanya Anzen dan set dewa sejati inilah yang paling dia hargai. Sebelumnya, kota Jiuyu sekali lagi menyediakan 1 triliun, dan penguasa kota menyediakan 1 triliun atas namanya sendiri, yang membuat kepercayaan diri Zonglin meledak. Tetapi setelah kotak nomor 9, dengan suara yang sangat tenang, meneriakkan harga 2 triliun, dia tiba-tiba merasa bahwa 3 triliun. Tidak ada apa-apa. Kenapa barang yang bisa dibeli dengan lebih dari 1 triliun dolar harganya bisa semahal itu? Kenapa? Urat-urat di dahi Zonglin mulai terlihat. Apakah kamu masih ingin bertarung? Tanya lelaki tua itu dari belakang. Tentu saja kita harus berjuang. Mata Zonglin memerah. 3 triliun, aku tak yakin dia bisa menawarkan 3 triliun lagi. Bahkan jika aku kehilangan segalanya hari ini, aku pasti akan mengambil kembali harga diriku. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi diam-diam melambaikan tangannya dan menutup kembali tirai cahaya di dalam kotak itu. Dengan cara ini, setan lain tidak akan dapat melihat penampilan Zonglin yang menyedihkan saat ini. Sebagai iblis kuno dengan 7 darah, ia memiliki lebih banyak pengalaman dan pengetahuan daripada Zonglin. Adegan yang terjadi saat ini sebenarnya telah membuatnya samar-samar menyadari bahwa pada akhirnya, Zonglin mungkin tidak akan bisa mendapatkan setelan dewa sejati. Alasan bertanya adalah untuk memberi Zonglin jalan keluar dan membiarkannya keluar dengan bermartabat. Akan tetapi, Zonglin telah kehilangan akalnya dan tidak melihat langkah tersebut. 2 triliun 10 miliar, kata Zonglin keras. 2 triliun 20 miliar. Kotak nomor 9 mengikuti dari dekat. 2 triliun 30. Zonglin, sudah cukup. Zonglin ingin menawar lebih tinggi, tetapi suara Anzen tiba-tiba memotongnya. Dia tidak menyukai Zonglin, tetapi dia harus mengakui bahwa Zonglin sangat baik padanya. Demi kemanusiaan, dia juga harus mengingatkan Zonglin bahwa meskipun dia bukan manusia, dia adalah iblis. Zheng Xiuxun mengerutkan kening dan menatap Anzen dengan ketidakpuasan. Perkataan Zheng Xiuxun menyebabkan kota bayangan kehilangan setidaknya 1 triliun batu darah dewa. Jika ini adalah perkataan iblis biasa, Zheng Xiuxun pasti sudah murka sejak lama. Ini melanggar aturan lelang. Anzen, terima kasih atas pengingatmu, tapi aku harus mendapatkan set dewa sejati ini. Kata-kata Zonglin membuat Zheng Xiuxun menghela napas lega. 2 triliun 40 miliar. 2 triliun 50 miliar. Di dalam kotak, Anzen memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia telah melakukan semua yang seharusnya dia lakukan, dan jika Zonglin masih tidak mendengarkan, maka itu bukan urusannya. Pada saat ini, balai lelang sudah gempar. Nilai dari True God Set tentu saja tidak rendah, tetapi tidak setinggi ini. Awalnya, di mata banyak setan, benda ini bisa dihargai lebih dari 1 triliun, yang seharusnya merupakan harga tertinggi. Tidak seorang pun menyangka akan dijual seharga 2,5 triliun. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan kotak nomor 9, tetapi yang mereka tahu adalah bahwa Zonglin sudah gila, benar-benar gila. Pada saat ini, dia mungkin tidak hanya bertarung demi setelan dewa sejati, tetapi juga demi harga dirinya sebagai anak ajaib nomor 1. 2 triliun 60 miliar. Suara di kotak nomor 9 tetap tenang, seolah-olah bukan uang mereka sendiri yang dibelanjakan. 2 triliun 70 miliar. 2 triliun 80 miliar. 2 triliun 90 miliar. Ketika jumlah ini diteriakan, mata Zonglin hampir melotot. Hanya tersisa 100 miliar, dan dia berdoa dengan gila-gilaan dalam hatinya, jangan bicara lagi di kotak nomor 9, jangan bicara lagi. Namun doanya tidak ada gunanya. 3 triliun.
Suara yang amat penuh kebencian itu terdengar di telinga Zonglin, dan keluar tanpa keraguan sedikit pun, membuat Zonglin ingin segera bergegas dan membunuhnya secara langsung. Perasaan tidak berdaya yang kuat merasukinya, dan Zonglin duduk kembali dengan sedih. 3 triliun. Tuan kota sendiri mengatakan bahwa ini adalah batasnya, dan Zonglin sendiri sangat jelas bahwa dia tidak lagi memiliki sumber keuangan apapun. Saya masih punya 3 triliun di sini. Orang tua itu menatapnya, merenung sejenak, lalu berkata, kamu bisa mencobanya terlebih dulu. Tidak perlu, terima kasih, Tuan Dewa Leluhur. Zonglin menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak bodoh. Bahkan jika kita menambahkan 3 triliun dari Dewa Leluhur, kita tetap tidak bisa mendapatkan kostum dewa sejati. Mereka terlalu kaya, mereka. Mata lelaki tua itu berbinar. Ya, Blood Maple dan kotak nomor 9. Zonglin berkata, meskipun Sue Feng tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, aku yakin dia pasti akan berpartisipasi dalam pelelangan itu. Lagi pula, dia mengincar semua iblis. Mereka telah menghabiskan hampir 10 triliun batu darah dewa untuk mengincar kita. Klan naga darah ini sungguh murah hati. Pria tua itu menepuk bahu Zonglin dan berkata sambil tersenyum, jangan berkecil hati. Bahkan tanpa set dewa sejati, kau masih bisa menawar kapak suci haus darah. Meskipun efeknya sedikit lebih kecil, itu tidak terlalu berpengaruh. Dengan kekuatan bertarungmu, kau pasti bisa melampaui para jenius lainnya. Jika ada yang bisa menjadi orang pertama yang memasuki altar ki dan darah, aku yakin itu adalah kau. Setelah mendengar kata-kata penyemangat ini, Zonglin kembali percaya diri. Saya ingin tahu berapa harga yang bisa didapatkan kedua orang ini untuk set dewa sejati. Setelah waktu yang lama, Zonglin berhenti menawar. Zheng Xiuxun menyadari bahwa dia tidak bisa bertarung lagi. Setelah ragu sejenak, Zheng Xiuxun berkata sambil tersenyum, meskipun Yang Mulia Zonglin melewatkan kesempatan ini, saya tetap sangat mengagumi keberanian Yang Mulia. Walaupun aku harus melepaskan kostum dewa sejati ini, demi dewa leluhur yang memanggilku Yang Mulia, itu sepadan. Ujar Zonglin dengan nada sarkastis. Zheng Xiuxun begitu gembira saat itu sehingga ia tidak peduli. Ia berkata dengan lantang, kotak nomor 9 ditawar 3 triliun. Apakah ada yang mau melanjutkan penawaran? Desir, desir, desir. Hampir pada saat Zheng Xiuxun selesai berbicara, semua mata di aula tertuju pada Su Han. Situasi ini membuat Su Han sendiri tercengang. Jelas, setelah Zonglin mundur, monster-monster ini merasa bahwa merekalah satu-satunya yang dapat bersaing dengan kotak nomor 9. Bagaimana mungkin aku, seorang manusia, begitu dinantikan di antara semua iblis? Su Han mengangkat sudut mulutnya, dan ketika senyum muncul di wajahnya, dia perlahan berdiri. 50.000, 50.000. Dua kata sederhana ini masih diucapkan perlahan dari mulut Su Han dengan nada yang sangat tenang dan acuh tak acuh, seperti sebelumnya. Tetapi bagi orang-orang di balai lelang, pikiran mereka serasa akan meledak karena dua kata ini. Mata mereka terbelalak, mulut mereka terbuka lebar, dan bahkan jantung mereka seakan berhenti berdetak. Seluruh aula tidak dapat digambarkan sebagai sunyi lagi, dapat dikatakan keheningan yang mencekam. Hah, hah. Sebuah suara yang agak terburu-buru terdengar, dan Zheng Xiuxun menatap Su Han dengan tidak percaya. Meskipun dia adalah iblis kuno berdarah 7, dia terkejut dengan harga selangit yang mengerikan ini. 50.000, atau 5 triliun. Tanyanya terbata-bata. Tentu saja yang terakhir. Aku belum sampai pada tahap di mana aku akan menggunakan trik seperti itu, kata Su Han dengan tenang. Wuung, kali ini, balai lelang gempar. 5 triliun. Ya Tuhan, 5 triliun, apa artinya itu? Pangeran Sue Feng membeli semua barang di lelang sebelumnya, dan totalnya hanya 7 triliun. Tapi sekarang, dia malah menawar 5 triliun untuk set dewa sejati ini saja. Harga selangit. Harga selangit, aku tidak mengerti. Untuk apa dia menginginkan set dewa sejati ini?
Dengan tingkat kultivasinya, tidak perlu menghabiskan uang sebanyak itu untuk membelinya. Mungkinkah dia benar-benar membelinya seperti yang dikatakannya, hanya untuk bersenang-senang? Kami berulang kali menduga dia kekurangan uang, tetapi dia terus meminta harga yang lebih tinggi. Yang Mulia Zonglin berjuang mati-matian untuk kotak 9, dan akhirnya menawar 3 triliun, memaksanya mundur. Namun, ia langsung menawar 5 triliun. Saya khawatir kotak 9 pun takkan mampu bersaing dengannya. Suara gaduh tak berujung, bagaikan ombak, bergema di aula satu demi satu. Tidak peduli untuk apa Suhan membeli set dewa sejati ini, setidaknya, hingga saat ini, tidak ada iblis yang berani meragukan sumber keuangannya. Saya telah membeli banyak barang sebelumnya dan memverifikasi dana saya beberapa kali. Sumber keuangan Yang Mulia Sue Feng benar-benar tidak diragukan lagi. Kalau dia berani teriak 5 triliun, pasti jumlahnya 5 triliun. Belum lagi monster-monster di aula, bahkan Zheng Heng, yang duduk di sebelah Suhan, tercengang. Wajahnya merasakan sakit yang membakar lagi. Kata-kata persuasi yang digunakan sebelumnya bagaikan tamparan di wajahnya. Tidak heran mereka berkata, untuk satu alam rahasia, mereka akan memberiku 100 juta batu darah dewa. Tidak heran mereka berkata, untuk setiap manusia, aku akan mendapatkan setidaknya 100.000 batu darah dewa. Tidak heran, gelombang emosi yang besar bergejolak dalam hati Zheng Heng. Dengan pembukaan yang seringkali melebihi triliunan, apa gunanya hanya ratusan ribu, jutaan, atau bahkan ratusan juta atau miliaran? Dia memeriksa kembali Yang Mulia Sue Feng, dan temperamennya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika Zheng Heng bersikap hormat dari lubuk hatinya sebelum pelelangan, maka saat ini dia setia. Suhan bisa merasakan perubahan suasana hati Zheng Heng. Ia meliriknya sekilas dan berpikir, kalau kau tahu identitas asliku, aku penasaran apa kau akan mati karena marah. Harga selangit sebesar 5 triliun benar-benar mendorong suasana lelang ke puncaknya. Bahkan kotak nomor 9 pun terdiam saat itu. Para iblis yang hadir semua berpikir bahwa ia seharusnya masih memiliki energi untuk memperjuangkannya. Lagi pula, ketika ia menawar dengan Zonglin sebelumnya, teriakannya selalu sangat datar. Dan di dalam kotak yang tidak bisa dilihat oleh setan-setan itu, orang yang menawar akhirnya menampakkan wajah aslinya. Dia memang Raja Iblis, tetapi hanya ada 2 energi darah yang mengelilinginya. Ia berubah wujud menjadi manusia, kelihatannya berusia sekitar 40 atau 50 tahun, tetapi berambut kelabu dan mengenakan pakaian hitam. Setelah Suhan meneriakkan harga setinggi langit sebesar 5 triliun, dia mengeluarkan jimat transmisi suara. Tuan, dia terlibat. Pria berbaju hitam itu berbicara, suaranya masih stabil. Jika terlalu sering didengarkan, suaranya akan terdengar agak mekanis, seolah-olah itu seperti boneka. Sue Feng, apakah kamu benar-benar terlibat? Sebuah suara datang dari catatan transmisi suara. Jika Suhan ada di sini, atau manusia lain ada di sini, mereka akan segera mengenali siapa orang itu. Yang pertama dari 4 planet besar, planet Pangu, yaitu Pangu Xingzi. Berapa harganya? Tanya Pangu Xingzi. Dia sudah mengajukan tawaran 5 triliun, kata pria berbaju hitam. Nada bicara Pangu Xingzi jelas terhenti sejenak, lalu ia bertanya dengan tak percaya, 5 triliun. Kau tidak salah dengar. Saya sudah bernegosiasi dengan Zonglin dengan harga 3 triliun. Zonglin mundur, dan Sue Feng bergabung, menaikkan harga sebesar 2 triliun, sehingga totalnya menjadi 5 triliun, kata pria berbaju hitam itu. Pangu Xingzi menghela napas lega. Dengan kekayaan yang diberikan ayahku, aku telah berkembang pesat di alam suci ini. Namun, hingga saat ini, aku baru berhasil mengumpulkan 20 triliun batu darah suci. Menurutku, jumlah ini sudah cukup tinggi. Setidaknya, lebih dari cukup untuk bersaing memperebutkan sesuatu di pelelangan. Apakah klan naga darahnya benar-benar sekaya ini? Tuan, apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya lelaki berpakaian hitam itu.
Pangu Xingzi merenung sejenak, set dewa sejati bukanlah sesuatu yang akan kau temukan di lelang di kota lain. Barang ini sangat berguna bagiku, begitu pula kapak suci haus darah. Aku rela menghabiskan semua batu darahku untuk kedua barang ini. Dengan kata lain, set dewa sejati dan kapak suci haus darah, masing-masing bisa dijual dengan harga maksimal 10 triliun. Tanya pria berpakaian hitam itu lagi. Kamu yang putuskan, jawabannya. Di tengah aula lelang, Zheng Xiuxun akhirnya terbangun dari keterkejutannya. Harga 5 triliun telah jauh melampaui perkiraan kota bayangan untuk set dewa sejati. Awalnya, mereka berpikir jika harga akhir bisa dilelang pada kisaran 500 miliar hingga 1 triliun, itu akan sangat bagus. Dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan, ia hampir gemetar saat berkata, 5 triliun. Yang mulia Sui Feng menawar 5 triliun. Apakah ada yang menginginkannya? 5,5 triliun. Sebelum Zheng Xiuxun dapat menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara terdengar lagi dari kotak nomor 9. Desir-desir, tatapan banyak setan beralih lagi ke kotak nomor 9. Mereka benar-benar ingin merobek tirai cahaya dan melihat apa yang ada di dalam kotak. Harganya saja sudah 5 triliun, tapi kita masih harus bersaing. Seberapa kaya dia? Masih punya sisa kapasitas. Sepertinya harga 5 triliun tidak menawarkan keuntungan yang luar biasa. Mata Suhan berkedip, lalu dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, bagaimana dengan 10 triliun? Wow, adegan itu meledak lagi. Setan yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan darah, merasa bahwa pandangan dunia mereka telah sepenuhnya diberikan. 10 triliun di alam dewa cukup untuk membeli suku besar tanpa jejak suku apapun. Kotak nomor 9 akhirnya sunyi. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.